Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan berkenaan dengan jenis-jenis badan usaha. Jadi secara umum jenis-jenis badan usaha itu ada dua gitu. Yang pertama itu berdasarkan lapangan usaha dan yang kedua itu berdasarkan kepemilikan modal. Nah, berkenaan dengan badan usaha berdasarkan lapangan usaha ini tuh terbagi menjadi 5, yang mana kemarin itu secara umum sudah kita bahas begitu ya. Nah, yang pertama itu ada badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif itu badan usaha yang mana kegiatannya itu mengambil hasil alam secara langsung gitu, sehingga menimbulkan manfaat tertentu seperti pertambangan gitu ya, terus perikanan laut, penambangan kayu, begitu. Nah, yang kedua, badan usaha agraris. Badan usaha agraris itu badan usaha yang kegiatannya itu mengolah gitu ya. Kalau badan usaha ekstraktif itu mengambil, kalau badan usaha agraris itu mengolah gitu, mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak gitu. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa sebelum menjadi beras gitu, itu tuh jadi padi dulu, kemudian dikeringkan gitu ya, dipoe gitu. Nah, baru bisa jadi beras gitu. Harus digiling dulu pakai penggiling padi gitu. Harus dibajak dulu lah gitu kan. Nah, yang ketiga itu badan usaha industri gitu. Badan usaha industri itu yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi siap untuk dikonsumsi gitu. Nah, sederhananya tuh mengolah barang mentah hingga barang jadi gitu. Itu tuh seperti tekstil gitu. Tekstil tuh dari mulai kapas ke benang sampai ke pakaian yang kita pakai ini gitu ya, yang kita pakai sehari-hari. Itu salah satu bentuk daripada badan usaha di bidang industri gitu. Nah, yang keempat itu badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan ini tuh badan usaha yang mana kegiatannya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen gitu. Jadi di perdagangan ini tuh mereka hanya menyediakan sebuah tempat di mana bertemunya secara tidak langsung antara produsen dan konsumen gitu. Seperti supermarket gitu kan. Di Borma gitu, terus di mall kayak Carrefour, Transmart. Nah, itu tuh salah satu bentuk daripada badan usaha perdagangan gitu. Borma, terus Transmart yang seperti itu tuh tidak menghasilkan produk gitu. Tapi dia hanya menyalurkan produk daripada produsen untuk dijual kepada konsumen, seperti itu. Yang terakhir itu badan usahanya di bidang jasa. Badan usaha ini tuh bergerak dalam bidang pelayanan jasa gitu, yang ditawarkan kepada konsumen, dokter, bengkel gitu kan. Jasa ini tuh produknya tidak terlihat, namun kita juga dapat secara langsung merasakan daripada jasa yang diberikan gitu. Dokter gitu, produk dokter tuh nggak terlihat, tapi kita bisa merasakan pelayanan atau jasanya gitu, kayak diberikan pemahaman terkait kesehatan inilah itulah. Bengkel juga sama seperti itu, dia tidak memiliki produk tertentu tapi dia berusaha memberikan manfaat terhadap kendaraan kita gitu, yang awalnya tidak enak dipakai menjadi enak gitu. Nah, jenis badan usaha yang kedua itu berkenaan dengan badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Nah, badan usaha berdasarkan kepemilikan modal itu terbagi menjadi 2 secara umumnya. Ada state capital dan ada juga private capital. State capital itu adalah badan usaha yang mana modalnya itu dimiliki oleh pemerintah, baik itu sebagian besar maupun keseluruhan gitu. Nah, kalau private capital itu badan usaha yang mana modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta, baik itu sebagian besar maupun secara keseluruhan. Nah, berkenaan dengan state capital ini terdapat BUMN dan juga BUMD, di mana BUMN ini tuh badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya tuh dimiliki oleh negara gitu, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya kayak
Perum, Perjan, Persero kayak gitu ya. Untuk contohnya kalian juga bisa lebih mencari tahu di media informasi yang bisa kalian akses gitu. Kemudian BUMD. BUMD itu badan usaha yang modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah gitu. Jadi berbeda dengan BUMN. Kalau BUMN itu modalnya itu dimiliki oleh pemerintah pusat atau negara gitu. Nah, contoh daripada BUMN tuh BUMD itu kalau di Bandung itu ada Bank BJB. Bank BJB itu salah satu bentuk daripada BUMD kayak gitu. Nah, berkenan dengan private capital itu ada BUMS. BUMS itu kan badan usaha milik swasta, artinya itu seluruh modalnya dimiliki oleh swasta gitu. Dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan gitu, kayak firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi dan sebagainya gitu. Nah, adapun badan usaha yang mana dia itu modalnya dimiliki oleh negara juga dimiliki oleh swasta gitu, namanya itu badan usaha milik campuran gitu. Badan usaha milik campuran tuh badan usaha yang mana modalnya tuh milik pemerintah sebagian, milik swastanya sebagian gitu. Nah, contohnya Persero gitu. Persero tuh modalnya dimiliki 51%-nya tuh sama pemerintah gitu. Dan 49%-nya itu dimiliki oleh swasta. Contohnya apa? Telkom. Kemudian yang kedua itu BNI. Gitu. Kalau di antara kalian yang mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, itu bisa diambil di BNI, dan mungkin yang mendapatkan bantuan ini tuh pasti pernah gitu ya ke BNI gitu untuk mengambil dananya gitu. Nah, mungkin penjelasan Bapak cukup sampai di sini. Semoga dapat membantu kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran secara asinkronus. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.